mengenal Bung Ramadan ini kalau dihitung tahun persis 25 tahun. Ya tahun 99 pertama kali jumpa, betul ya? 98. Jadi sudah agak panjang. Ketika itu beliau bertugas sebagai jurnalis di Washington di saat saya di ujung masa studi saya di sana. Nah, jadi apa yang dikerjakan lalu terkait dengan apa yang didiskusikan. Calon Presiden Indonesia nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, menghadiri sidang promosi doktor untuk mantan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ramadan Pohan, yang juga CEO KBA News Network. Sidang promosi doktor ini diketuai oleh Dekan Fikom Universitas Pajajaran atau UNPAD, yakni Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Sarjana Hukum, SOS, dengan yudisium sangat memuaskan. Sidang berlangsung di Gedung Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi atau Fikom UNPAD, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Sidang promosi doktor Saudara Ramadan Pohan dibuka. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Anies Baswedan dan Ibu. Anies yang hadir bersama sang istri, Ferry Farhati, dalam sambutannya menyatakan bahwa merupakan kehormatan baginya untuk bisa menghadiri sidang promosi Dr. Ramadan Pohan. Hal ini karena kehadirannya bukan hanya sebagai undangan, melainkan juga sekaligus sebagai objek penelitian lewat disertasi Pohan. Judulnya, Transformasi Identitas Anies Baswedan dari Akademisi ke Politisi, yang juga mengangkat perjalanan hidup Anies. Ya, kami hormati Profesor Dr. Abdullah Ghazali untuk sidang dan seluruh Dewan Penguji sidang promosi Dr. Profendus, sekarang sudah tidak promosi lagi, Dr. Ramadan Pohan, Ramadan, Ipa, dan seluruh keluarga. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih bahwa apa yang menjadi perjalanan kami bisa menjadi bahan untuk sebuah kajian. Ketika saya mendengar dari Bung Ramadan bahwa akan melakukan kajian itu, saya menyampaikan bersedia bukan karena soal saya menjadi subjek, tetapi saya menjalani semua yang kita kerjakan ini dalam sebuah pembelajaran. Karena sebuah pembelajaran, makin banyak hikmah yang bisa diambil, maka makin banyak akumulasi ilmu bagi semua yang terlibat. Dan saya sampaikan setuju. Nah, ketika mau ujian, saya tanya, memang saya perlu datang, karena kalau saya khawatir bilang Bung Ramadan diputuskan, saya diundang, tapi saya khawatir kalau datang mengganggu irama diskusi. Iya. Nanti ngomongin orangnya ada di sini. Tapi itu kemudian kata Ramadan, ya diharapkan datang, ya sudah, kalau gitu saya datang. Kenapa saya merasa terhormat untuk datang? Ramadan ini adalah seorang yang sangat serius berjuang untuk perubahan. Ini bukan karena kita pilpres perubahan nih, tapi dia sudah mengatakan soal perubahan itu agak panjang. Anies juga mengungkap perkenalannya dengan Pohan. Dia bersyukur mengenal Ramadan Pohan sejak 25 tahun lalu ketika mereka di Amerika Serikat. Dan saya mengenal Bung Ramadan ini kalau dihitung tahun persis 25 tahun. Sejak tahun 99 pertama kali jumpa, betul ya? 98. Jadi sudah agak panjang. Ketika itu beliau bertugas sebagai jurnalis di Washington di saat saya di ujung masa studi saya di sana. Nah, jadi apa yang dikerjakan lalu terkait dengan apa yang didiskusikan tadi. Kalau boleh saya merefleksikan sendiri apa yang terjadi. Saya termasuk yang sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terbiasakanlah untuk memiliki identitas yang banyak. Itu saya sering sampaikan. Kenapa? Saya sering ke mahasiswa bilang, saya ini mahasiswa Pak. Lalu kalau mahasiswa, ya mahasiswa ya fokus perannya sebagai mahasiswa. Saya ini saya berikan contoh ketika saya jadi rektor, saya sering sampaikan. Saya ini kalau ditanya identitas,
Kebetulan bicara identitas di sini. Jadi saya ingat ketika masa saya bicara mahasiswa, rumah itu punya identitas. Satu, saya sebagai anak, ibu saya di rumah. Jadi saya sebagai anaknya ibu. Lalu saya suaminya istri saya, Pak. Lalu saya ayahnya anak-anak. Lalu ketika adik saya datang dengan anak-anak, saya jadi paman di situ. Saya jadi kakak di situ. Baru di rumah saja minimal saya punya 5 identitas. Dan saya tidak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini saya tidak jadi suami dulu. Tidak bisa. Saya tidak jadi anak dulu, tidak bisa jadi bapak. Tidak bisa. Identitas itu menempel. Lalu ketika saya keluar rumah, saya menjadi warga kampung Lebak Bulus. Ketika saya berada di Jakarta, saya menjadi warga Jakarta. Ketika saya di Indonesia, menjadi warga Indonesia. Lalu saya pimpin warga aktif di yayasan A, B, C. Lalu ketika di deret, saya punya bisa jadi 10 sampai 12 identitas yang selalu harus saya kerjakan bergantian. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik yang lagi kuliah, biasakan untuk melakukan banyak hal bersamaan, karena seringkali kita tidak bisa melepaskan identitas satu dengan yang lainnya dan bersamaan. Saya berikan istilah jagul. Apa jagul itu tuh? Pemain bola yang 3-4 bola itu, semakin terlatih banyak bola, maka dia akan sampai kepada semakin indah dia memainkannya. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan multiple ini, maka semakin fokus dia menjaga tidak jatuh, tidak konsentrasi pada betapa indahnya itu dimainkan, tapi menjaga itu tidak jatuh. Jadi saya melihat peran di dalam wilayah politik kira-kira begitu. Saya sebagai warga negara ada panggilan yang disampaikan. Panggilan di kampung saya ini, saya pembina Karang Taruna, Pak, masih terus sampai sekarang. Kalau ada panggilan tugas yang bisa manggil tugas untuk negara itu adalah partai politik, maka saya akan sampaikan bersedia. Tapi itu saya kerjakan juga bersamaan. Lalu apa benang merahnya? Kalau reflektif aja, benang merahnya apa? Saya kita semua sama, bahwa yang kita kerjakan adalah proses pembelajaran. Mendidik adalah memimpin, memimpin adalah mendidik. Setiap pendidik adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu yang kemudian kita bisa kemana-mana. Setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Ini kemudian kalau di dalam bahasa sederhananya kurensinya, mata uangnya. Mata uang inilah yang kemudian bisa kemana-mana. Di rumah saya mendidik, di lingkungan juga mendidik. Ketika dapat tugas di gubernuran juga saya mendidik. Dan hampir selalu dalam semua rapat-rapat, selalu pertanyaannya menjadi mengapa, bagaimana. Bukan ruang instruksi, tapi ruang diskusi. Kan dimulai dengan pertanyaan. Seperti juga defense hari ini dimulai dengan 3 pertanyaan. Ini proses pembelajaran. Nah, kalau saya teruskan sedikit, Bang Suwan, barangkali kita sama-sama meneruskan sebetulnya tradisi para pendiri Republik ini. Seluruh para pendiri Republik, bisa dibilang 100% penduduk ini adalah tahun cendekiawan yang memilih berada di wilayah politik. Dan hampir semua adalah pernah menjadi guru, hampir semua pernah menjadi pendidik, dan hampir bisa dikatakan semua adalah ilmuwan di zamannya, tapi di masa belum ada toga seperti kita sekarang, belum ada administrasi seperti sekarang. Bapak datang lihat Bung Hatta, kalah kita jumlah bukunya dengan Bung Hatta. Bapak datang ketemu Sahrir, kalah kita bukunya dengan Bung Sahrir. Natsir 7 bahasa, Agus Salim 20 bahasa. Itu semua adalah ilmuwan, cendekiawan, tapi memilih berada di wilayah politik. Jadi kami itu merasa tradisi ini yang hilang. Dan ketika dapat kesempatan itu, saya ingin menghidupkan kembali tradisi intelektual, kecendekiawanan berada di wilayah politik. Nah, mudah-mudahan ini nambah atau mengurangi saya nggak tahu atau apa yang Bapak kerja.
Ini saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam proses ini sebenarnya kalau dibilang transisi tidak, saya tidak merasakan sebuah transisi yang kaku. Kenapa? Tidak pernah mencabut NIDN saya Pak. NIDN itu tidak pernah hilang. Jadi kalau ditanya sekarang saya NIK tidak punya, NIP tidak punya, punyanya NIDN itu nomor induk dosen nasional. Itu yang dimiliki hanya yang berada di kampus. Jadi secara administrasi saya masih tercatat sebagai dosen, tapi sedang lagi tugas Tuhan. Jadi kalau dalam pendidikan tinggi kita sedang melakukan pengabdian masyarakat, tapi akarnya tetap berada di dalam kampus. Nah, ini juga Pak yang kemudian saya teruskan sedikit tadi sempat disampaikan oleh Pak Dekan tentang apakah bahasa komunikasi yang lebih populis, apakah bahasa komunikasi ini sering muncul pertanyaan ini. Dan barangkali menarik bila Viko satu saat melakukan kajian bahasa komunikasi Bung Karno di masa itu. Apakah bahasanya sederhana atau bahasanya rumit, Pak? Dan barangkali kita akan menemukan ternyata bahasa Bung Karno pada masa itu bukanlah bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang tinggi di zamannya. Di saat 92% penduduk itu tak duduk, tapi Bung Karno tidak menurunkan bahasanya. Bung Karno justru melakukan pendidikan atas rakyat, atas ide-ide yang menjadi pikiran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dan itu semua tidak diturunkan. Nah, akhir-akhir ini kita punya kecenderungan harus mensederhanakan bahasa. Saya sempat sampaikan, kita harusnya mengangkat vocabulary rakyat, bukan menurunkan vocabulary pemimpin. Karena kalau kita menurunkan vocabulary pemimpin, kapan Republik ini akan maju? Kapan Republik ini akan bergerak? Tapi vocabulary rakyat yang justru kita harus tambahkan kekayaan bahasa, bukan bahasa dalam artian ini, tapi kekayaan diksi di dalam proses politik. Yang ini akan membuat menjadi lebih baik. Nah, itu sebuah upaya yang kami coba dorong berhadapan dengan tradisi komunikasi yang mainstream di politik hari ini, yang dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tapi seringkali kehilangan kompleksitas atas apa yang sesungguhnya mau disampaikan. Nah, ini mungkin akan menarik bila suatu saat ada kajian tentang bahasa yang digunakan oleh para pendiri Republik ini di dalam berkomunikasi dengan rakyat di era 45 sampai era 65. Di 20 tahun itu ada di sisi, dan Bandung menjadi tuan rumah karena konstituante adanya di Bandung, konferensi Asia Afrika adanya di Bandung, perdebatan-perdebatan itu sesungguhnya adanya di Kota Bandung. Seluruh dokumentasi literatur pasti ada. Terima kasih kepada Bung Ramadan yang sudah mengkaji, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat dokternya. Terima kasih yang sudah diizinkan untuk menjadi bahan, dan insya Allah ini pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakupan dari penelitian saya ini hanya sampai kepada ketika Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk menjadi capres. Adapun dalam disertasinya, Pohan menggunakan teori interaksi simbolik untuk mengungkap transformasi identitas Anies dengan landasan teoritis dari Anselm Strauss, Cooking Glass Self dari Charles Horton Cooley, dan dramaturgi dari Erving Goffman. Pohan yang menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Indonesia dan S2 di American University Washington DC, berbicara tentang tipisnya jarak antara panggung depan dan panggung belakang yang ditampilkan oleh Anies berdasarkan teori dramaturgi yang dielaborasi dengan teori Looking Glass Self. Socialization and self-identity formation. The Looking Glass Self theory, proposed by sociologist Charles Horton Cooley, provides a valuable framework for understanding the process of socialization and the formation of self-identity. Goffman menjelaskan bahwa untuk mendukung proses penciptaan peran di panggung depan itu membutuhkan tim profesional. Studi doktoral dari Pohan yang diselesaikan dengan predikat sangat memuaskan ini di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, berhasil dia selesaikan setelah berjuang selama 7 tahun. Kalau kita bicara mengenai seorang akademisi menjadi politisi, itu ada plus dan minusnya. Plusnya, seorang akademisi yang menjadi politisi itu biasanya dia membawa nilai.
tidak sembarangan. Jadi tetap nilai-nilai akademisinya dia berusaha tularkan, argumentasi, alasan, dan biasanya jarang atau kurang lah cheatingnya dibandingkan yang pure politisi. Tapi kelemahannya adalah dalam sebuah iklim politik yang kotor, yang masih dipenuhi kecurangan, money politics dan lain sebagainya, orang yang membawa nilai-nilai itu hampir selalu kalah. Karena itu, perjuangan kita adalah bersihkan medan politik agar makin banyak orang-orang yang berkualitas, yang jujur, yang punya perspektif, yang punya gagasan tampil ke depan. Pandangan saya mengenai Pak Ramadan Pohan itu sangat bagus ya. Segala sesuatunya kan tidak instan. Jadi dari akademis menjadi politician kan itu ada tahapannya. Tahapan-tahapan itu semuanya sudah dibahas sama Pak Ramadan. Itu sangat bagus, menjadi satu pelajaran yang sangat baik untuk para pemuda-pemuda, para pemula atau para akademisi ya, untuk menuju politisi yang tangguh. Dan kehadiran ini adalah sangat bagus sekali ya, semuanya dengan Pak Anies juga yang dibahas juga, Pak Aniesnya juga berkenan hadir, bisa sangat luar biasa ini. Dan pandangannya supaya sekali lagi saya sampaikan, para akademisi menjadi politician lah, belajarlah, lihat di buku, di disertasi ini ya, bagus. Acara promosi Doktor Ramadan Pohan, Promopendus ya di Unpad Bandung, jurusan Komunikasi, sangat menarik karena mengkaji tentang sosok Pak Anies dari seorang akademisi menjadi politisi. Nah, ini adalah hal yang baru ya, dan relatif juga jarang, yang mana seseorang dari akademisi menjadi politisi, yang mana orang tersebut ya tanpa partai politik, ya. Jadi tanpa menjadi anggota partai, ya, gitu kan ya. Jadi beliau diajak oleh beberapa partai atau kelompok partai, misalkan untuk mencalonkan sebagai gubernur, ya, dicalonkan sebagai presiden, itu kan ya. Ini adalah fenomena yang bagus ya, bagaimana seorang akademisi menjadi politisi ya. Yang mana hal ini beliau sudah mumpuni secara akademisi, secara keilmuan, ya, bagaimana masalah sosial, bagaimana masalah politik, bagaimana masalah budaya, bagaimana masalah pendidikan, sehingga dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan politik ya, tentunya ini dengan berbagai disiplin ilmu ya, akan menjadi pas kepada sosialisasi kepada masyarakat, keadilan sosial, kemerdekaan dan lain-lain ya, sehingga hal ini menjadi hal yang baik ya untuk negara kita.